Kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairu min fadlul ibadah wa khairu dinukumul wara'. Ketahuilah, ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Maksudnya berilmu dulu baru beribadah agar ibadahnya benar. Dan ketahuilah, level terbaik dalam agama kalian adalah al-wara'. Apa itu al-wara'? Wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian di akhirat, apapun sifatnya, baik itu dosa atau pelanggaran kecil atau hal-hal yang samar pun syubhat. Kalau sampai jelas ancamannya dan akan membawa pada kerugian di akhirat, maka semuanya akan ditinggalkan secara totalitas. Nabi SAW telah menggabungkan seluruh makna dan maksud wara' dalam satu kalimat sabda beliau, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang artinya adalah sesungguhnya kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, dari perkataan, penglihatan, pendengaran, perilaku, berjalan, berfikir, bahkan seluruh aktivitas yang nampak atau tidak nampak. Dan hadis tersebut benar-benar sangat memadai dalam memahami makna al-wara'. Seseorang itu meninggalkan segala perkara yang samar, nggak jelas hukumnya bagi dia, maka segera ditinggalkan, serta meninggalkan apapun yang tidak ada hubungannya dan bermanfaat untuknya, serta juga meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Jadi kalau kita bicara wara', teman-teman sekalian, kita bukan lagi bicara masalah haram yang terlalu jauh karena berat hukumannya, tapi syubhat saja itu ditinggalkan. Plus lagi yang mubah saja, yang dibolehkan dasarnya, makan, minum, tidur, mandi, olahraga, boleh. Tapi itu juga kalau berlebihan berarti tidak bisa mencapai pada level wara'. Akhirnya seorang muslim kalau bisa memahami apa yang dimaksudkan, bagaimana dia lebih hati-hati. Yang mubah saja, yang halal saja, itu tidak akan berlebihan, secukupnya saja. Kapan dia berlebihan, dia tidak akan bisa menyempurnakan agamanya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik level agama kalian adalah al-wara' itu sendiri. Tertuang dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Tirmidzi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan semua yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Barang siapa yang makan makanan yang haram dalam keadaan dia ingin atau tidak ingin, yang kita garis bawahi kalau tidak ingin, memang orang hanya menghadiahkan ke dia makanan tapi haram, memberikan dia pakaian tapi haram. Kalau dia ingin, dia tahu haram maka dosanya lebih besar. Tetapi beliau ingin menyentuh bab wara'nya. Beliau mengatakan barang siapa yang makan makanan yang haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak tahu, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya. Maknanya apa? Tetap ada konsekuensi hukuman. Berarti seseorang yang wara' dia lebih hati-hati sekali, jeli sekali. Betul-betul dia tidak akan berani mengangkat sepotong makanan atau meneguk seteguk air kecuali dia tahu ini halal atau tidak. Syubhat saja ditinggalkan. Seseorang tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia memiliki 4 sifat bersamaan. Yang pertama, dia akan menunaikan amal wajib dan sunnah tanpa memilahnya. Sebagaimana dia faham yang wajib itu harus dia kerjakan, yang sunnah juga harus dia kejar. Tidak akan ada keluar dari mulut seorang yang wara' mengatakan, oh ini kan cuma sunnah, lalu kemudian dia lalaikan. Tapi dia menganggap itu semua adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sibuk mengerjakan semua perintah. Kemudian yang kedua, makan makanan halal dengan tidak berlebihan, secukupnya saja. Jadi butuhkan makan, selebihnya tidak akan disentuh lagi. Jadi bukan berarti karena halal lalu kita berfoya-foya di situ. Ini bab wara'. Kemudian yang ketiga, menjauhi semua larangan yang haram, juga yang makruh. Jadi bukan cuma haram, makruh pun akan dijauhi. Jadi bukan berarti makan, minum, berdiri kemudian kita mengatakan itu kan cuma makruh, lalu kemudian kita melakukannya dan melanggarnya. Ini juga termasuk dalam bab wara'. Yang keempat, untuk mencapai keimanan adalah sabar dalam ketiga hal tadi sampai ajal datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang harusnya kalian aku ciptakan di muka bumi ini dengan tujuan ibadah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51, di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Memang pengabdian itu tujuan kita hidup di sini. Lahir di muka bumi ini memang untuk sholat, untuk zikir, baca Quran, berdoa, bakti sama orang tua, haji dan umrah, jihad, majlis ilmu dan segala macam perintah.
Sementara semua larangan dilarang. Jadi kalau melanggar berarti keluar dari koridor tujuan dia diciptakan. Karena ibadah artinya betul-betul dia patuh dan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Termasuk dalamnya ibadah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang menyuruh kalian untuk beribadah, selalu mengerjakan ketaatan dan menjanjikan untuk kalian janji-janji yang benar dengan apa yang kalian lakukan dari ketaatan tersebut. Sholat dapat apa, puasa dapat apa, zakat dapat apa, dan segala macam. Dan juga yang mengancam kalian kalau berbuat dosa akan dihukum itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua selain Allah yang diseru tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Allah kekalkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 73 sampai 74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik, ulang-ulangi supaya bisa difahami. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Wa yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhu min. Dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah yang diminta atau yang mohon dan juga yang memohon. Jadi kalau lalat hinggap di gelas susu kita dan membawa setetes saja, kita tidak akan pernah bisa mencurinya kembali atau mengambilnya kembali. Karena memang lemahnya lalat itu, lemahnya juga kita. Maka seperti itulah perumpamaan kalau kita menyuruh selain daripada Allah, atau kita takut kepada selain Allah, atau kita cinta kepada selain Allah, atau kita tunduk kepada selain Allah. Semua seperti itu, sangat lemah. Lalu Allah menyebutkan di ayat 74-nya, Ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka belum memahami dan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat dan maha perkasa atau mulia. Dalam surah Al-Zumar juga Allah ulangi di potongan ayat surah nomor 39 ayat 67, Ma qadarullah haqqa qadri. Sesungguhnya mereka betul-betul tidak menyembah Allah, atau bisa mana juga tidak mau menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mau belajar, tidak mau mengenal, sehingga akhirnya tidak melakukan ketaatan-ketaatan, dan ini akan mendatangkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Dan jadilah orang yang qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai buat dirimu sendiri. Kalau kau ingin dimuamalai dengan baik, santun, jujur, maka buat juga seperti itu pada orang lain. Maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Tidak ada yang lebih ringan dari wara kalau orang memahaminya, yaitu jika ada sesuatu yang meragukan maka tinggalkan. Yaitu wara bisa membuat seorang muslim tidak akan luput dari seluruh amalan sunnah. Bukan hanya sekedar mengejar keutamaannya lagi, tetapi seseorang akan sampai pada level tertinggi dari ibadah itu sendiri, yaitu mengerjakan ibadah bukan hanya sekedar mengejar keutamaannya. Jadi kalau kita pergi Jumat seperti ini karena kita pikir ini adalah perintah agama dan kita kejar keutamaannya, orang kalau datang awal waktu, orang dapat ini dan dapat itu misalnya, atau orang sholat berjamaah akan dapat ini dan dapat itu standar sekali. Semua orang muslim wajib memahami itu. Tapi kalau level wara berbeda, dia bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi dia sudah level di atasnya. Dia mengerjakan ibadah itu karena dia merasa syukur kepada Allah. Allah menciptakan dia, Allah memenuhi kebutuhannya semuanya. Matanya masih bisa berkedip, telinganya mendengar, lisannya masih bisa mengucap, tangannya menjamah, kaki melangkah. Dia punya keimanan dalam hati untuk mau beriman dan beribadah. Ini sebuah level yang luar biasa. Kalau Allah cabut semua itu, tidak ada keinginan untuk ibadah, aku terjerumus dalam kemaksiatan, ini luar biasa hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat diangkat dari seseorang tidak ada keinginan untuk ibadah, itu hukuman yang paling berat. Karena dia pasti akan terjerumus pada perbuatan kesalahan yang ujung-ujungnya akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Di saat seseorang terdorong untuk beribadah, maka kita beribadah bukan lagi karena keutamaannya, tetapi karena bersyukur kepada Allah.